Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini kebetulan ada yang bertanya ya, Bang, kenapa sih Insan Tutor kalau ngonten itu kadang di luar ruangan, kadang yang penting di mana aja ngonten ya. Ini sebenarnya salah satu alasan ya. Salah satu alasan bahwasanya saya ingin merubah paradigma yang mungkin sudah menjadi acuan para konten kreator terdahulu, bahwasannya untuk menjadi seorang konten kreator khususnya di YouTube ataupun konten kreator dimanapun itu selalu dengan identik dengan kesempurnaan ya. Artinya tidak menyesuaikan keadaan saat itu. Jadi seperti flexing. Jadi semuanya harus dipandang dari segi kesempurnaan. Padahal kita tahu dan kita sadar semuanya tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermula dari situlah, bermula dari pemikiran itulah, makanya Insan Tutor itu selalu memberikan sedikit pengetahuan yang mungkin bisa kita lakukan, bahwasanya dengan alasan apapun, dan itu bukan menjadi sebuah alasan bagi teman-teman pemula yang mungkin saat ini atau saat lampau, saat Insan Tutor belum lahir. Maksudnya channelnya ya, kalau Insan Tutor udah lahir lama ya, 70-an. Jadi sebelum adanya Insan Tutor ini kan konten selalu satu prima. Yang kedua di tempat-tempat yang mungkin elit, di tempat-tempat mungkin di studio dan segala macam. Tetapi dengan hadirnya Insan Tutor, dengan hadirnya kita bersama sebagai pemula, ini sekali lagi ingin merubah paradigma yang sebelumnya terbentuk, bahwasannya untuk menjadi konten kreator itu begitu mudah ya. Kalau mungkin orang-orang tua kita dulu untuk dipandang atau untuk tampil di muka umum, kita harus les sana, les sini, ikut kegiatan A, ikut kegiatan B. Setelah itu kita harus latihan, harus tampil dulu, ikut sanggar seni segala macam untuk mengeksplor bahwasannya kita punya kemampuan. Sebenarnya dulu lebih susah ya. Berapa banyak orang-orang yang bergelut di mungkin sanggar seni, setelah itu tampil dapat juara yang hanya sekedar kebanggaan tapi tidak menghasilkan apa-apa. Banyak sekali orang punya potensi, tapi sekali lagi kehidupannya ya biasa-biasa saja. Tetapi dengan hadirnya Insan Tutor, apapun keadaan kita, siapapun kita, mau kita berpendidikan, mau tidak, kita bisa mengeksplor diri kita kalau kita punya kemampuan. Dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu. Ya, kalau mungkin tempat dan waktu itu masih menjadi problema bagi teman-teman pemula, terus apa yang terjadi dengan keadaan yang beberapa hari ini? Contoh ya, ini dari kemarin hujan aja. Hujan, nggak bisa keluar. Setelah itu kita harus ngonten, mencari tempat-tempat yang bagus, ngevlog di tempat-tempat yang bagus dan segala macam. Tentunya itu akan menjadi sebuah alasan ya. Tetapi Insan Tutor lahir sekarang sudah nggak ada alasan lagi untuk kita bisa mengeksplor diri kita. Kita bisa menunjukkan kepada orang luar bahwasanya kita nih bukan luar negeri ya. Setidaknya kita bisa menunjukkan ke banyak orang bahwasanya kemampuan itu bisa kita asah secara pelan-pelan. Coba perhatikan para YouTuber besar. Saat pertama kali upload video, apa yang terjadi? Mungkin sang kreator pun akan merasa geli dengan saat awal-awal nge-YouTube ya. Bulian, cacian, dan itu dilalui selama bertahun-tahun. Tetapi para konten kreator besar ini selalu bisa eksis di dunia YouTube sampai saat ini, sampai subscribernya mungkin puluhan juta, dan itu akan menjadi kenangan terindah ya. Mungkin 5 tahun yang akan datang, saat pertama kali teman-teman upload video di YouTube, itu akan menjadi cerita menarik, dan teman-teman sendiri pun akan merasa geli saat pertama kali upload video. Nah, itulah kehidupan ya. Jadi harapan Insan Tutor itu sebenarnya cuma satu ya, karena Insan Tutor memandang sekali lagi keadaan politik,
keadaan kita itu selalu berulang. Sekali lagi, itu selalu berulang. Dari zaman mungkin 70-an, zaman 80-an, zaman 90-an, 97, 98, kehidupannya bagaimana, mungkin tentang fashion segala macam. Yang fashion ngetren di tahun 90-an bakalan ngetren lagi di tahun 2000-an. Yang tahun 2000-an ngetren, seiring berjalannya waktu akan ngetren lagi di tahun 2020. Jadi polanya juga seperti itu saja. Jadi ingin mengajak teman-teman sesama pemula, seperti saya juga khususnya, bahwasanya ayo kita berkarya tanpa harus belajar di tempat-tempat. Mungkin kalau dulu, sekali lagi dulu ya, berbayar. Kita ingin belajar tari harus berbayar. Kita ingin menunjukkan bisnis kita harus mengikuti pendidikan segala macam. Tetapi saat ini semuanya sudah ada wadah ya. Wadah di platform-platform media sosial, baik di Facebook, di YouTube, di TikTok, segala macam. Itu bisa kita eksplor dari sana dengan harapan seiring berjalannya waktu tentunya semuanya butuh yang namanya duit ya, sebagai penunjang. Karena apapun ceritanya, apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman lalui tanpa adanya mungkin take and give, atau tanpa adanya apa yang kita lakukan akan mendapatkan mungkin impact, duit misalnya, itu semuanya juga tidak berjalan ya. Dan sekarang teman-teman sudah mulai berpikir setidaknya bahwasanya untuk menjadi terkenal, untuk menjadi seorang konten kreator tidak dibutuhkan kemampuan, yang dibutuhkan hanya kemauan. Dan ini hanya tentang mental ya, sekali lagi ini hanya tentang mental. Memang mental orang 80-an dengan mental orang yang mungkin saat ini baru berumur 20-an memang sangat jauh berbeda ya, memang sangat jauh berbeda. Kalau dulu mental kita yang mungkin seumuran dengan saya sudah nggak heran lagi ya, karena zaman kita dengan zaman sekarang ini seperti langit dan bumi ya. Kalau sekarang nangis keluar HP, nangis keluar duit. Coba zaman-zaman kita nangis gagang sapu yang keluar, dan itu juga membentuk mental-mental kita. Dan saat ini ayo kita explore, masuk ke dalam dunia online ini. Sekali lagi, kalau punya pemikiran nggak usah ditahan-tahan. Kalau kita mungkin punya sesuatu ide, nggak usah ditahan-tahan, biarkan cara berpikirmu liar, yang penting terkontrol ya. Sekali lagi, biarkan pikiranmu itu liar tapi masih bisa mengontrol ya. Karena pikiran yang disopan santunkan, sekali lagi, pikiran, gagasan, wawasan yang disopan santunkan itu hanya melahirkan generasi-generasi munafik, generasi-generasi bajingan, bagus kelihatannya setan di belakang. Jadi biarkan saja liar, explore semua, jadikan itu menjadi sebuah konten, dan teman-teman dari situ akan belajar, ya, akan belajar bagaimana tanggapan orang terhadap apa yang kamu lakukan. Mau salah, mau benar, bodoh amat. Yang penting ada satu hal, bahwasanya niatmu memang mengeksplor dirimu, kamu tetap berjalan sesuai dengan kaidah yang ada, kamu terus berbagi ilmu, karena tidak ada kebenaran itu yang mutlak. Kamu mau berusaha bikin konten yang mungkin benar, kayak menurut kamu benar, bagi orang lain belum tentu benar juga ya. Sekali lagi, apa yang kita anggap benar belum tentu benar bagi orang lain. Jadi intinya tetap belajar ya, belajar untuk menjadi diri sendiri, menjadi yang terbaik. Gak usah menjadi orang lain, seperti ini, seperti itu, yang mungkin dulu di era tahun 2000-an ngefan sama artis, potongan rambutnya aja sampai diikutin. Padahal itu membawa manfaat nggak? Nggak sama sekali buat kamu ya. Nggak membawa manfaat sekali, sama sekali. Jadi sekarang yang perlu teman-teman lakukan adalah apa? Ayo sama-sama belajar. Sekali lagi, Insan Tutor ini adalah wadah di mana kita sama-sama belajar tanpa ada sekat,
tanpa ada siapa yang berpendidikan tinggi, siapa yang berpendidikan rendah. Jadi kita dari channel Insan Tutor ini supaya bisa menilai karakter orang, ya. Mana orang positif, mana orang negatif, mana yang benar-benar orang, mana yang setengah setan. Jadi kalau di kolom komentarmu ada yang mendukung kamu, intinya itu adalah orang positif akan ketemu dengan orang positif, ya. Nggak mungkin orang positif akan ketemu dengan setan. Biarkan setan itu nanti juga lenyap dengan sendirinya. Tapi ya kadang-kadang yang namanya kita berjalan, ya, intinya adalah kita ikutin saja arusnya kemana, kita ikutin seperti air mengalir, walaupun kadang-kadang ada tai juga yang lewat, ya, kita sisihkan aja itu. Sehat selalu, sukses buat teman-teman dimanapun bisa ngonten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.